Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi routing statis dan juga routing dinamis. Pada proses konfigurasi ini membutuhkan beberapa aplikasi, yaitu VirtualBox, GNS3, dan juga Winbox, dan juga CHR yang akan kita gunakan sebagai mikrotik pada proses konfigurasi ini. Untuk langkah yang pertama, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya, kemudian klik menu import. Di sini kita importkan aplikasi GNS3. Di sini langsung saja tekan next, kemudian finish. Selanjutnya akan muncul tanda bahwa GNS3 tadi sedang proses import ke aplikasi VirtualBox. Di sini proses import GNS3 sudah selesai dan akan keluar seperti yang tampak pada layar. Kemudian klik pada bagian tools, kemudian importkan lagi file CHR ke dalam VirtualBox. Jadi pada menu ini langsung saja kita setting bagian CHR yang kita importkan tadi. Di bagian setting ini kita ubah namanya menjadi mikrotik 1. Dan pada bagian networknya kita ubah adapter 1 menjadi NAT, adapter 2 aktifkan dulu enable network adapter dan ubah menjadi host only adapter. Untuk adapter 3 sama seperti yang tadi, tapi kita ubah menjadi generic drive. Pada bagian hanya di sini kita isi menjadi UDP hanya. Begitu juga dengan adapter 4. Kita jadikan dia generic driver, maka UDP hanya akan otomatis langsung terisi. Selanjutnya CHR yang tadinya bernama VM maka akan berubah menjadi mikrotik 1. Selanjutnya untuk membuat mikrotik 2 dan 3 kita lakukan clone pada mikrotik 1. Caranya dengan mengklik kanan pada mikrotik 1, kemudian pilih menu clone, lalu ubah namanya menjadi mikrotik 2. Begitu juga untuk membuat mikrotik 3. Setelah mikrotik 1, 2, dan 3 sudah dibuat, maka kita minimize saja bagian VirtualBox, lalu kita menuju GNS3. Langsung buka saja aplikasinya. Tampilan untuk aplikasi GNS3 adalah seperti ini. Selanjutnya, tunggu saja sampai GNS mengeluarkan peringatan, tanda aplikasi sudah bisa dijalankan. Selanjutnya kita pergi ke menu edit. Di sini kita pilih preference, kemudian pilih pada bagian VirtualBox. Di sini langsung saja pilih new, kemudian next. Di sini mikrotik yang tadinya udah kita buat di VirtualBox akan tersedia. Untuk yang pertama kita masukkan dulu GNS3 VM. Kemudian kita tambahkan mikrotik 1. Di mikrotik 1 ini kita edit. Pada simbol kita ubah menjadi router. Ini gunanya untuk merubah
mikrotik itu menjadi bentuk router. Kategorinya kita pilih kategori routers dan console type-nya pilih telnet. Di networknya juga kita ubah adapternya menjadi 8. Sebenarnya tidak harus 8. Misalnya kalau kita cuma menggunakan 4 port, maka kita bisa merubah adapternya menjadi 4 atau 5. Selanjutnya, pada bagian Ethernet 0, angka 0 diubah menjadi angka 1. Untuk mikrotik 2 dan 3, lakukan yang hal sama seperti mikrotik 1. Jika sudah selesai, maka langsung saja di-apply, kemudian tekan OK. Di GNS3 sekarang sudah tersedia mikrotik 1, 2, dan 3 yang udah kita masukkan tadi. Di sini kita buat project baru, kemudian kita OK-kan. Selanjutnya, bentuk sebuah konfigurasi jaringan dengan cara menarik masing-masing mikrotik 1, mikrotik 2, dan juga mikrotik 3. Setelah selesai, masukkan juga PC-nya. Pada bagian ini, kita pilih menjadi GNS3 VM. Kemudian diklik, lalu di OK. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel. Pada mikrotik 1, kita pilih Ether 2. Ether 0 dan Ether 1 tidak bisa digunakan karena sudah digunakan pada komputer sebelumnya. Sambungkan ke PC 1 dengan memilih Ether 0. Untuk mikrotik 2 juga seperti yang tadi, kita pilih Ethernet 2, ke PC 2 menggunakan Ether 0. Mikrotik 3 juga menggunakan Ethernet 2 dan PC 3 menggunakan Ethernet 0. Selanjutnya kita menghubungkan antar mikrotik. Yang pertama menghubungkan mikrotik 1 dengan mikrotik 2. Dikarenakan Ethernet 2 sudah digunakan, kita menggunakan Ethernet 3 untuk menghubungkan ke PC 2. Dari PC 2 kita menggunakan Ethernet 4 dan di PC 3 kita menggunakan Ethernet 3. Kemudian kita klik tombol Start untuk memulai proses konfigurasi tersebut. Di sini, kabel-kabel yang tersambung masih berwarna merah. Kemudian kita tunggu proses yang ditampilkan di layar untuk membuat semua kabel menjadi hijau atau saling terhubung.
Di sini semua kabel sudah berwarna hijau yang menandakan bahwa kabel tersebut sudah terhubung. Selanjutnya langsung saja kita menuju ke bagian mikrotik 1. Di sini kita akan login sebagai admin. Langsung kita ketikkan admin. Untuk password yang pertama kita kosongkan. Selanjutnya kita pilih N. Di sini akan disuruh untuk mengatur password baru. Agar mudah diingat, maka kita buat saja passwordnya 123. Selanjutnya klik enter dan di sini kita akan mengetikkan system identity set name sama dengan mikrotik 1. Lakukan proses yang sama pada mikrotik 2 dan juga mikrotik 3. Setelah selesai, di sini langsung saja kita minimizekan semua program yang terbuka tadi. Lalu kita menuju ke aplikasi Winbox. Buka aplikasi Winbox di folder penyimpanan yang kita simpan. Kita menggunakan Winbox yang 64 bit. Di sini langsung sudah tersedia beberapa mikrotik yang sudah kita buat sebelumnya. Pada mikrotik 1 kita klik enter, kemudian akan keluar tampilan seperti berikut. Selanjutnya kita buka new Winbox, kemudian kita masukkan lagi mikrotik 2. Lakukan hal yang sama pada mikrotik 3. Jika sudah selesai, maka kita lakukan konfigurasi IP address, yaitu kita pertama berada di mikrotik 1 dengan menekan IP, kemudian pilih menu address. Sebelumnya pada GNS tadi kita sediakan catatan IP address agar mudah untuk mengingat dan memasukkan IP address pada konfigurasi statis dan dinamis nantinya. Pada IP address tadi, IP yang sudah terbentuk ini kita hapus dahulu, baru kita memasukkan IP address yang akan kita buat. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1/24. Dan untuk interface-nya kita pilih Ether 3. Kita apply, maka networknya akan otomatis tersedia, lalu kita OK. Selanjutnya kita tambah lagi IP-nya, kita klikkan 192.168.10.1/24.
Untuk interface-nya, karena tadi 3 sudah kita pakai, di sini kita pakai 4. Kita apply dan kita oke kan. Selanjutnya, pada mikrotik yang kedua, kita pilih lagi menu IP, menu address, dan kita masukkan IP address 192.168.2.1/24. Ethernya kita pilih ether 3. Kemudian kita apply dan kita klik OK. Selanjutnya kita tambah lagi IP-nya dengan mengklik 192.168.10.2/24. Di sini ethernya kita pilih ether 4. Kita apply hingga networknya tersedia, lalu kita oke kan. Karena pada mikrotik 2 tadi ada 3 kabel yang terhubung, maka IP-nya kita masukkan juga 3 kali. Kita tambah, kita masukkan IP 192.168.11.1/24. Untuk ethernya kita pilih ether 5, kita apply hingga networknya tersedia, lalu kita oke. Selanjutnya kita masukkan IP address pada mikrotik 3. Caranya sama, klik pada bagian IP, pilih menu address, kemudian kita masukkan IP 192.168.3.1/24. Karena di mikrotik 3 pertama kalinya kita masukkan IP, jadi kita pilih ether 3, kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih lagi, kita masukkan lagi IP-nya 192.168.11.2/24. Di sini ethernya kita pilih ether 4, kita apply, lalu kemudian kita oke. Setelah semuanya selesai, kita menuju ke GNS3. Pada GNS3 ini, pada PC1, kita klik 2 kali untuk mengecek apakah IP yang kita masukkan tadi sudah betul. Caranya dengan klik kanan, klik konsol, dan kita tunggu saja sampai bentuk yang di layar ini tersedia. Selanjutnya di PC1 ini kita masukkan IP yang tadi kita masukkan, yang tadi kita ketikkan di Winbox. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah IP yang kita masukkan itu sesuai. Di sini kita klik enter, lalu kita masukkan IP yang tadi. Jika di sini sudah keluar kata-kata check for, berarti IP-nya sudah aman. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada PC kedua dan juga PC ketiga.
Jika semua proses sudah selesai dilakukan, maka kita masuk ke routing study. Buka router atau MikroTik di Winbox, kemudian klik menu IP, pilih routers. Selanjutnya di sini klik tanda tambah, lalu isikan alamat network yang ingin dihubungkan dan gateway atau alamat jalur yang akan dilewati. Pada MikroTik 1, isi DST address-nya dengan 192.168.2.0/24 dan untuk gateway-nya 192.168.10.2. Kemudian kita tekan apply, kemudian OK. Di sini akan muncul IP baru yang dengan tanda AS. Selanjutnya kita tambahkan lagi IP untuk MikroTik 1 dengan IP address-nya 192.168.3.0/24. Dan untuk gateway-nya 192.168.10.2. Kemudian kita apply lagi, lalu tekan OK. Di sini sudah terbentuk dua IP address dengan lambang AS. Selanjutnya pada MikroTik kedua kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan memilih IP, pilih routers, menu routers, lalu masukkan lagi IP address-nya. Di sini yang pertama kita masukkan 192.168.1.0/24 dan untuk gateway-nya kita masukkan 192.168.10.1. Selanjutnya kita apply, kemudian lalu tekan OK. Di sini kita memasukkan IP routers-nya itu 2 kali. Untuk IP yang kedua yaitu 192.168.3.0/24 dan untuk gateway-nya 192.168.11.2. Untuk MikroTik yang ketiga, kita lakukan juga pengisian alamat IP. Di sini kita pilih menu IP, kemudian pilih menu routers. Kita masukkan IP address-nya 192.168.2.0/24. Dan untuk gateway-nya 192.168.11.1. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan DST address-nya 192.168.1.0/24. Dan untuk gateway-nya kita isikan 192.168.11.1. Tekan apply, kemudian OK. Di sini sudah tersedia dua type yang dengan tipe AS. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan ping antar PC di GNS 3. Caranya dengan kita kembali ke GNS 3, kita klik 2 kali pada PC 1, atau bisa juga dengan klik kanan lalu pilih console. Di sini jika tidak tersedia menunya, kita klik saja enter. Kemudian akan keluar perintah PC 1. Kemudian klikkan ping, tekan ping 192.168.2.2. Langsung saja di enter kan. Jika yang keluar adalah 84 bytes from IP-nya, maka itu dikatakan berhasil. Selanjutnya ping lagi IP 192.168.3.2.
Selanjutnya kita ping lagi pada PC 2. Di sini kita tekan ping 192.168.1.2. Selanjutnya ping 192.168.3.2. Di sini proses antar ping pada PC 2 telah berhasil. Yang terakhir, kita lakukan ping antar PC pada PC 3. Yang pertama, langsung kita ping saja IP address 192.168.1.2. Selanjutnya ping IP yang kedua dengan cara mengetikkan ping 192.168.2.2. Di sini semua proses ping antar PC pada PC 1, PC 2, dan PC 3 telah berhasil dilakukan. Ini berarti semua PC sudah terhubung dengan alamat IP-nya masing-masing. Routing statis sudah berhasil dilakukan, maka selanjutnya kita akan mencoba proses routing dinamis. Untuk melanjutkan ke proses routing dinamis, pastikan kita sudah menghapus routing statis yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pilih menu routing pada Winbox, lalu pilih menu OSPF. Di sini kita menambahkan intents dan areas pada setiap mikrotik. Caranya cukup dengan menekan tanda tambah, di-apply, kemudian OK. Begitu juga untuk PC mikrotik 1, 2, dan 3. Selanjutnya pada menu interface template, kita tambahkan IP address dengan cara mengklik tanda tambah. Kemudian pada bagian networknya kita isikan alamat IP-nya, yaitu untuk yang pertama 192.168.1.0/24. Kemudian di sini kita memasukkan alamat IP sebanyak 2 kali. Caranya yaitu dengan menekan tanda panah ke bawah pada network, lalu masukkan IP kedua yaitu 192.168.10.0/24. Kemudian langsung saja di-apply, lalu OK. Selanjutnya pada mikrotik 2, kita pilih menu interface template, lalu klik tambah, kemudian masukkan IP pada bagian network. IP yang pertama 192.168.2.0/24 dan IP yang kedua 192.168.10.0/24. Dan untuk IP yang ketiga 192.168.11.0/24. Kita apply, lalu tekan OK. Selanjutnya untuk mikrotik yang ketiga, kita pada menu interface template-nya kita tambahkan juga alamat IP-nya. Untuk IP yang pertama kita masukkan 192.168.3.0/24. Kemudian tambahkan kolomnya, lalu masukkan IP 192.168.11.0/24. Kemudian tekan apply, lalu klik OK.
Lalu lakukan tes ping antar PC di GNS. Untuk PC 1, kita lakukan tes ping pada IP 192.168.2.2. Ping IP-nya berhasil. Lalu ping IP kedua dengan IP 192.168.3.2. Jika sudah seperti ini, maka tes ping pada PC pertama, PC 1 sudah berhasil. Selanjutnya pada PC yang kedua, kita lakukan tes ping pada IP 192.168.1.2. Selanjutnya tes ping IP lagi di PC yang kedua, IP-nya 192.168.3.2. Untuk PC 1 dan PC 2 sudah berhasil. Selanjutnya kita menuju PC ketiga. Langsung saja ping 192.168.1.2. Lalu ping IP kedua dengan ping 192.168.2.2. Jika semua telah muncul seperti yang di layar, maka IP pada PC 1, PC 2, PC 3 pada routing dinamis sudah berhasil dilakukan. Sekian saja video konfigurasi pada routing statis dan dinamis dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.